Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan, yang hadir di tengah-tengah lingkungan kita, dimanapun kita berada, itu memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan kita. Atau jangan menjadi, aduh, saya ini siapa ya? Saya ini kan cuma rakyat kecil. Saya ini tidak seperti Bapak A, Ibu B, atau keluarga A, keluarga B. Karena kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada selalu memberikan kontribusi bagi orang lain. Itu pasti. Bagi Anda yang memiliki hobi yang sama dengan saya, tahu hobinya mancing. Ya, ini mungkin orang bilang, wah, orang mancing itu orang malas. Dulu, zaman dulu, orang kalau suka mancing itu nggak suka kerja. Tapi rupanya sekarang itu sudah menjadi hobi, menjadi tempat untuk orang healing, orang refreshing, karena ada banyak kolam-kolam pancing yang dibangun menjadi bisnis baru. Karena dengan kolam pancing dibangun, mungkin orang yang merasa sumpek bisa dengan keluarga bersama-sama datang ke kolam pancing. Jadi ini semacam apa ya, bukan hobi ya, semacam refreshing begitu. Kadang-kadang kita bayar berapa hanya untuk bisa menikmati kebersamaan, dan salah satunya dengan mancing. Nah, bagi Anda yang suka mancing itu di danau, atau orang bilang di liaran begitu ya, bukan di kolam pancing, itu biasanya di danau atau waduk itu, sungai, itu selalu ada ikan-ikan kecil yang di pinggir-pinggir sungai itu, ikan-ikan kecil. Saya nggak tahu di tempat Anda namanya apa, tetapi saya dengar ya orang bilang gatul, nggak tahu apa tuh gatul. Kalau tempat lain bilang nyalian, ya itu kecil-kecil dia. Itu jarang diambil sih. Walaupun diambil itu biasanya anak-anak yang mengambil, dimasukkan di botol, kemudian dipakai mainan begitu. Tetapi ternyata dari hasil penelitian justru ikan ini memiliki manfaat yang luar biasa besarnya bagi lingkungan juga. Kenapa? Karena ternyata dia di samping ada di pinggir-pinggir sungai atau danau atau waduk itu, dia berfungsi untuk apa? Memakan jentik-jentik nyamuk begitu. Jadi ketika ada ikan ini, ternyata dia berfungsi juga untuk membersihkan lingkungan, membuat lingkungan itu sehat. Kadang orang kan tidak memperhatikan ya, kehadirannya pun kadang-kadang luput dari liputan kita. Ya ini kalau wartawan begitu, dia selalu detail ya, semua dilihat dengan detail. Nah kadang-kadang kita tidak sedetail wartawan. Kita kalau mancing pasti nggak akan memperhatikan ikan yang kecil. Kita hanya fokus memperhatikan apa? Pelampung kita. Cari ikan yang besar. Kalau kecil bilang, wah ikannya kok kecil. Ternyata ikan yang kecil ini yang terkenal dengan orang bilang gatul, uceng, nyalian itu memiliki fungsi yang sangat besar. Dampaknya sangat besar bagi lingkungan. Mengapa? Yang saya katakan tadi, dia berfungsi atau berperan memakan jentik-jentik nyamuk. Sehingga diharapkan di sekitar situ tidak akan ada nyamuk dengan yang banyak begitu yang menyebabkan persoalan di tengah-tengah lingkungan. Jadi kita belajar sekarang ya. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan, yang hadir di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada, itu memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan kita. Yang walaupun kadang-kadang kita abaikan. Termasuk ikan yang kecil tadi, walaupun kadang-kadang diambil hanya untuk mainan, tetapi ada juga diambil untuk komersil, dijual ada juga. Tetapi kebanyakan sih yang besar-besar yang dipakai dikonsumsi, yang kecil-kecil ini dibiarkan saja begitu. Ternyata ikan yang nampaknya tidak diperhatikan, dia memiliki peran atau fungsi yang sangat signifikan bagi kesehatan lingkungan, yang seperti saya katakan tadi, untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Nah, dari apa yang kita lihat, kita diskusikan tadi, kita bicarakan yang saya bicarakan tadi, sekecil apapun keadaan kita, siapapun kita, mungkin orang tidak memperhatikan kita, orang mengabaikan kita, bahkan bahasa yang kadang kita dengar, memandang kita dengan sebelah mata begitu ya. Jadi nggak direken, dikacangin orang bilang, nggak diperdulikan, dicuekin. Jangan putus asa, ya. Jangan menjadi minder, atau jangan menjadi, aduh, saya ini siapa ya? Saya ini kan cuma rakyat kecil. Saya ini tidak seperti Bapak A,
ibu B atau keluarga A, keluarga B. Tidak, saya ini ya rumah pun di kampung, ya saya juga ya tidak punya apa-apa. Jangan berkecil hati, karena kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada selalu memberikan kontribusi bagi orang lain. Itu pasti. Tidak pasti kita tuh selalu memiliki peran, atau dalam bahasa yang bisa kita tuh berguna begitu. Jangan merasa diri kita tidak berguna, atau mungkin kita sudah lansia, ya kita sudah tua. Kadang orang berpikir dia sudah tua, nggak berguna. Jangan, karena apapun keadaan kita selalu berguna bagi orang lain. Walaupun mungkin orang lain itu tidak memperhatikan kita. Dengan kata lain, jadikanlah diri kita berguna, maksudnya begitu. Kita selalu mengambil peran dari apa yang kita bisa lakukan. Ikan-ikan kecil tadi itu dia tidak melakukan hal-hal yang besar, dia cuma memakannya jentik-jentik nyamuk, itu tidak ada yang lihat. Tetapi rumah-rumah di sekitar dekat sungai itu mereka bisa tidur dengan nyenyak, mereka bisa sehat. Karena apa? Ada peran dari ikan-ikan kecil yang tidak pernah diperhatikan orang. Nah, kita juga demikian. Mungkin kita di kampung kita, di perumahan, atau di masyarakat di mana kita tinggal, kita bukan siapa-siapa menurut pandangan orang lain. Tapi ingat, kita juga dapat berperan dalam segala hal dari kapasitas atau dari talenta-talenta yang kita miliki. Karena itu jangan menjadi putus asa, jangan menjadi minder, jangan merasa aku ini bukan siapa-siapa, karena siapapun berguna. Ingat, siapapun berguna, siapapun Anda itu berguna. Karena memang Tuhan menciptakan kita dengan keistimewaan, keunikan yang memang tidak sama dengan orang lain. Sehingga jangan merasa diri, wah aku orang bukan berguna, aku bukan siapa-siapa. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita itu memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak sama dengan orang lain. Sama dengan ikan itu. Kenapa dibuat yang kecil-kecil itu? Lah ya, kalau ikan besar-besar tidak mungkin, dia harus yang kecil-kecil itu, sehingga dia selalu bergerombol dan itu selalu membuat lingkungan di sana menjadi bersih. Karena memang perannya yang memang tidak dilihat, tetapi memberikan dampak yang signifikan. Mulai sekarang yuk, jangan menjadi orang yang selalu berkecil hati, tetapi jadilah orang yang mungkin memang di pandangan orang kita kecil, tetapi kita memberikan manfaat bagi lingkungan di mana kita berada. Entahkah Anda dalam komunitas keyakinan A, keyakinan B, keyakinan C, silakan. Tetapi tetaplah bermanfaat bagi lingkungan di mana Anda, di pekerjaan, di keluarga, ya, di masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu tidak putus asa, tetapi selalu merasa aku ya juga berguna bagi orang lain. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.